hari ini kita akan memulai ibadah kita lagi. Sekalipun melalui online, kita masih tetap semangat. Ada di sekolah minggu dan remaja, hari ini tema kita yang berjudul Percaya dan Bersaksi. Adik-adik pernah nggak mengalami kesulitan? Ada tantangannya, ada godaannya. Iya, kita mau belajar semuanya, serahkan kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Mari persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya, terlebih persiapkan hati kita untuk Tuhan. Adik-adik, anak sekolah minggu, tidak boleh ada yang jalan-jalan, tidak boleh ada yang ribut, tidak ada boleh yang makan-makan. Mari kita mulai ibadah kita. Adik-adik, mari kita angkat pujian Percaya Saja. Mari sama-sama katakan. Percaya saja, percaya saja, percaya akan beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Yes. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, hari ini kami anak sekolah minggu dan remaja beribadah kembali ya Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online, biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada di sekolah minggu, anak-anak remaja semua, ayo kita angkat pujian dari lagunya Disayang Tuhan. Kita dengarkan hukum Taurat yang kedua.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bahasa Semalungunnya, lang malo ganaonmu, anjahalang malo usihanmu, barang aha na ina goriatas, pakon na itanoon, age na ibagas bah, pakon na ituruh ni tanoh, anggo na gabi si sombahon, barang si balosan. Amin. Jadi kita masih mau angkat pujian lagi. Kali ini kita berbahasa Simalungun dari buku Doding kita. Haleluya. Nomor 12 ayat 1 sampai ayat 2. Oh Yesus panonda. Teman-teman sekolah mingguan remaja, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Kau masih menyayangi dan mengasihi kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu GKPS Pancur Batu. Kami masih bisa beribadah meskipun secara online. Ya Bapa, kiranya ibadah kami kali ini berkenan di hati-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kiranya kami dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajarlah kami agar menjadi anak yang takut akan Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berdoa orang tua kami kesehatan dan umur yang panjang agar bisa mencukupi segala kebutuhan kami, dan ajarlah kami agar menjadi anak yang takut dan menghormati orang tua kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, mereka adalah berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan sukacita dalam mengajar kami firman-Firman-Mu. Ya Bapa, saat ini sedang terjadi pandemik virus corona, sehingga kami belajar dan beribadah secara online. Kiranya pandemik virus corona ini bisa cepat berlalu dan bisa musnah dari muka bumi, agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami seperti normal. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau buka hati dan pikiran kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa Nama yang kurang sempurna, kiranya Kau berkenan mendengarkan doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersaksi. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Katakan sama-sama. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja GKP Pancur Batu. Masih tetap sukacita kan dan semangat? Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, siapkan hatinya, dan jangan ada yang ribut ya, duduk dengan tenang. Ya, kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu ya Bapa, untuk memberikan hati dan pikiran kami, untuk mendengarkan firman dari-Mu. Biarlah Tuhan masuk ke hati kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik ya Bapa. Dan berkati juga pemberitaan firman-Mu ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami sampaikan bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membuka ayat kita hari ini, kakak mau tanya, berapa kali Yesus menampakkan diri setelah Yesus bangkit? Ya, 4 kali. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di suatu tempat di mana Yesus tiba-tiba sudah berada di tengah-tengah murid-muridnya. Yang ketiga, kepada Thomas. Nah, kepada Thomas, yaitu Thomas tidak percaya kalau itu Yesus sebelum dia menusukkan tangannya ke dalam lubang bekas paku di tangan Yesus. Dan yang keempat sekarang ini adalah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita ambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang yang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik, sekian pembacaan firman. Dan adik-adik, pada saat mereka mau pergi menangkap ikan itu, murid-murid Yesus sebenarnya sedang dalam ketakutan. Karena mereka tidak lagi mempunyai Yesus yang biasa memimpin mereka, tidak lagi melihat Yesus yang biasa menjadi panutan mereka. Jadi kalau bahasanya sekarang, murid-murid Yesus itu sedang galau. Sedang galau ya adik-adik. Nah, pada saat itu mereka sudah kembali kepada kegiatan mereka masing-masing. Seperti tadi yang kita baca itu,
Yang tadinya nelayan, mereka kembali lagi pergi menangkap ikan. Tapi mereka sebenarnya sudah merasa tidak semangat lagi karena tidak melihat Yesus. Nah, adik-adik ketika mereka mau pergi ke danau mau menangkap ikan, pertama si Simon Petrus berkata, "Aku mau pergi menangkap ikan," katanya gitu. Jadi murid-murid yang lain juga, kami pun ikutlah, janganlah cuman kamu yang pergi menangkap ikan, katanya. Akhirnya mereka pergi bersama-sama ke tengah danau itu dengan menggunakan perahu. Saat mereka pergi, mulai dari pagi mereka pergi sampai siang, sampai malam, di tengah danau mereka tidak ada mendapatkan ikan. 1 ekor ikan pun mereka tidak dapatkan. Sampai besoknya pagi, hari mulai terang, mereka tidak sadar bahwa di tepi danau itu ada Tuhan. Jadi mereka tetap berusaha mengambil, tapi tidak ada 1 ekor ikan pun. Sampai Tuhan mengatakan dari tepi danau, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" katanya. Tuhan Yesus menanya dari tepi danau, "Anak-anak, ada nggak kalian dapat ikannya?" katanya. Jadi murid-murid Yesus menjawab, "Tidak ada," katanya gitu. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu," katanya. Jadi murid-muridnya, sedangkan 1 malaman ini aja sudah kami tebarkan segala arah, tapi tidak ada dapat. Tapi murid-muridnya dengan yakin aja mereka tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Dan pada saat itu, setelah mereka merasa sudah cukup untuk menarik jala itu kembali, mereka terkejut. Kok jalannya tiba-tiba menjadi berat? Gitu kan? Padahal 1 malaman mereka menungguin 1 ekor ikan pun tidak dapat. Mereka menarik bersama-sama, mereka menarik. Dan setelah mereka menarik itu, mereka pun sudah hendak mau pulang ke daratan. Jadi setelah ditebarkan, mereka menariknya dengan kesusahan. Tiba-tiba Yohanes berkata, "Itu Tuhan," kata si Yohanes. Seketika saat itu juga Petrus yang saat itu tidak menggunakan pakaiannya, dia memakai pakaiannya. Dengan buru-buru dia menceburkan diri ke laut, dia berenang ke daratan untuk menjumpai Tuhan. Dan yang saat itu perahu itu tidak begitu jauh dari daratan, karena mereka sudah sempat putus asa mau kembali saja ke daratan karena tidak mendapatkan apa-apa. Dan murid-murid yang lain itu pun segera menepi ke daratan membawa perahunya untuk melihat Tuhan. Dan setelah itu mereka menjumpai, di situ mereka sudah lihat ternyata ada api arang yang di atasnya ada roti dan ikan. Dan ternyata mereka tidak juga ada bertanda tanya, kenapa itu ya? Nggak ada. Dan mereka masih tetap dengan menarik ikan. Mereka berusaha menarik ikannya. Tahu nggak adik-adik? Ternyata ikan yang masuk ke dalam jala itu, yang bisa ditangkap jala itu, sebanyak 153 ekor ikan yang besar-besar. Makanya murid-murid Yesus itu kesusahan menariknya. Dan setelah itu jalannya pun tidak ada robek sedikit pun. Ternyata saat itu mukjizat Tuhan terjadi juga kan di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka menarik jala itu, lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bawalah beberapa ekor ikan itu ke sini. Bukankah kalian sudah lapar setelah 1 malaman menunggu untuk menangkap ikan? Katanya gitu. Tentunya mereka lapar kan adik-adik. Mereka perginya mulai dari pagi sampai ke malamnya lagi menunggu tidak ada, sampai hari mulai terang. Setelah Yesus menampakkan diri baru mereka mendapatkan ikan. Sungguh ajaib kan adik-adik, Yesus menampakkan diri, memberikan mukjizat kepada murid-muridnya. Dan akhirnya setelah mereka mendekatkan diri membawa beberapa ikan yang mereka tangkap itu, mereka bakar dan mereka pun makan bersama. Dan
Tuhan Yesus pun mengatakan kepada mereka, marilah kita di sini, kita sarapan bersama kita di sini, katanya. Dan pada saat itu tidak ada satu orang murid pun yang berani menanyakan itu siapa, tidak berani menanyakan siapakah engkau, tidak ada. Jadi mungkin karena mereka sudah sering mendapatkan mukjizat dari Tuhan, mereka yakin saja kalau itu Tuhan. Karena sepanjang mereka mengikut Tuhan Yesus kan mereka baik-baik saja. Mukjizat itu tetap ada walaupun di tengah kesulitan, walaupun di tengah penderitaan, walaupun di tengah kesusahan. Mereka sudah yakin bahwa dengan posisi seperti itu Tuhan Yesus pasti datang tanpa diduga-duga. Nah, itulah adik-adik ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah bangkit. Kepada adik-adik, kira-kira apa yang bisa kita dapat dari hal ini? Pada saat Yesus bangkit, apa yang membuat kita menjadi semangat? Nah, salah satunya misalnya di tengah pandemi COVID-19 ini, kita kan sudah mulai jenuh terus di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau sekolah minggu aja nggak bisa, harus selalu di rumah. Mau ke sekolah, apalagi mau jalan-jalan, jangan harap. Dan dari firman ini, dari apa yang sudah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus bisa bersaksi kepada semua orang, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa bersaksi bahwa segala kesusahan itu, segala kesulitan itu, segala penderitaan itu bisa kita lewati, bisa kita jalani selama kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga seperti itu. Walaupun masih belajar daring di rumah, memang iya bosan, tapi adik-adik itu harus memang bisa menyerahkan semua kepada Yesus. Sebelum berdoa, minta kepada Tuhan Yesus, Yesus, masuklah ke dalam hatiku, aku mau belajar supaya aku bisa menerima apa yang diberikan oleh guru-guruku dari sekolah. Begitu ya adik-adik. Nah, tetap semangat. Dan untuk melakukan hal apapun, kita tidak perlu takut. Mungkin adik-adik bilang, aku nggak nampak Tuhan Yesus, begitu kan? Tapi percayalah, walaupun mata kita tidak melihat, tapi hati kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, tetap semangat. Kalaupun mau keluar rumah untuk hal seperlunya, jangan lupa gunakan masker, jangan lupa cuci tangan. Oke, adik-adik, dan jangan lupa jaga jarak. Oke, nah, sekianlah pemberitaan firman kita hari ini. Kiranya apa yang kakak sampaikan, firman ini biarlah bisa masuk ke dalam hati adik-adik, menjadi berkat buat kehidupan adik-adik sekolah minggu dan remaja semua di rumah. Nah, kita sama-sama berdoa supaya situasi COVID pandemik 19 ini bisa berlalu dan bisa kita berkumpul kembali bersama di gereja untuk sekolah minggu. Oke adik-adik, salam sehat, shalom, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan pemberitaan hari ini yang kami berikan kepada adik-adik bisa menjadi berkat buat kami semua. Dan Tuhan jaga dan lindungi adik-adik sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu. Walaupun di masa-masa sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala penyakit ya Bapa, jauhkan mereka dari segala bahaya. Berkati juga orang tuanya Tuhan untuk mendidik mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menyanyikan persembahan kami.
mengakhiri ibadah kita. Anak sekolah minggu, mari bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami anak sekolah minggu dan remaja sudah boleh memulai dan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai minggu depan kami boleh lagi bersama-sama beribadah, memuji nama-Mu ya Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, pakailah itu Tuhan untuk menyebarkan Injil-Mu dan membangun gereja-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan sebagai saluran dana buat kami anak sekolah minggu untuk bersekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa, O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami asetorang Haganup, Seng boy dalakon nami salakana torsa dopham hasomanami torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Yesus memberkati. Baik adik-adik, jadi sekarang kita masuk ke pembacaan ayat hafalan. Jadi mari kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Jadi ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Jadi di sini kakak akan membacakannya. Mari semua adik-adik mengikuti dalam hatinya masing-masing. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kakak ulangin sekali lagi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian ayat hafalan kita pada minggu ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi